Punya anak laki-laki usia 7 tahun? Wah, ayah bunda wajib banget siap dari sekarang. Karena masa balik itu, percayalah, bukan datang tiba-tiba. Di bahasan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas kenapa persiapan menuju kedewasaan anak laki-laki itu harus, wajib, dan mesti dimulai jauh sebelum dia masuk masa remaja. Gini ya, banyak banget dari kita yang ngira balik itu urusan nanti, pas anak udah remaja. Padahal nih, persiapannya itu udah harus dimulai jauh sebelum itu. Usia 7 tahun itu momen di mana anak laki-laki mulai masuk fase belajar tanggung jawab. Mereka mulai banyak tanya soal fungsi tubuh, mulai penasaran soal lawan jenis, dan di titik inilah mereka benar-benar butuh figur ayah dan ibu yang hadir secara nyata. Sadar nggak sih, kita tuh sering banget ngelakuin kesalahan dengan nunggu anak gedean dikit. Sering kan kita mikir, nanti aja deh ngomongnya kalau dia udah SMP, atau ya masih kecil kok, belum ngerti juga dia soal ginian. Wah, hati-hati. Padahal kalau kita tunggu sampai dia besar, dia sangat mungkin udah belajar dari luar duluan. Dan kita tahu informasi dari luar itu nggak selalu benar. Nah, ini nih momen krusial yang sering bikin kita kecolongan. Dengar ya, kalau di rumah kita nggak ngajarin, tebak siapa yang bakal ngajarin? Internet yang akan ngajarin. Teman-temannya yang akan ngajarin, lingkungan sekitarnya yang akan ngajarin. Anak laki-laki kita itu butuh dipersiapkan dari rumah. Bukan ditakut-takuti, bukan dimarahi, tapi dibimbing pelan-pelan supaya pondasinya kuat. Supaya kebayang kenapa persiapan ini genting banget, kita harus pahamin dulu nih perbedaan besar antara akil dan balig. Balig itu merujuk ke kedewasaan fisik dan biologis. Gampangnya urusan tubuh lah. Tapi kalau akil, ini adalah kedewasaan mental, emosional, dan psikologis. Ini soal kemampuan dia buat ngebedain mana yang benar dan mana yang salah. Idealnya, anak itu harus akil dan balig di saat yang bersamaan. Tapi sayangnya, di zaman modern ini, kondisinya tuh timpang banget. Gara-gara nutrisi yang melimpah dan paparan media tiap hari, fisik anak-anak kita tuh mateng jauh lebih cepat. Tapi di sisi lain, kematangan mentalnya malah melambat. Kadang karena kurangnya figur ayah atau malah terlalu overprotektif. Alhasil, ada fenomena anak usia 9 tahun udah balik secara fisik, tapi umur 27 tahun pun mentalnya belum akil. Ngeri kan? Jadi, masuk ke bagian pertama kita. Mengapa harus usia 7 tahun? Ini beneran titik balik perkembangan anak loh. Kalau kita lihat dari literatur ajaran Islam, itu udah ada semacam peta jalan yang terstruktur banget. Di usia 7 tahun, udah ada anjuran buat mulai ngajarin disiplin sholat dan memisahkan tempat tidur anak. Ini tuh latihan awal banget buat kemandirian dan privasi. Terus nanti di usia 10 tahun, disiplin mulai ditegakkan lebih tegas. Karena usia 15 tahun, itu dianggap sebagai batas maksimal seorang anak mencapai fase akil balik. Dan coba deh kalau kita sandingin sama ilmu psikologi anak, ini tuh make sense banget. Di usia 6-7 tahun, rasa ingin tahu anak soal tubuh itu lagi tinggi-tingginya. Mereka mulai masuk fase pengenalan identitas gender. Mereka perlahan beralih dari balita yang cuma bisa bergantung sama orang tua, jadi individu kecil yang mulai banget mikirin konsep moral, mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, praktek langsung, menanamkan pondasinya. Ingat ya, kuncinya di sini adalah membimbing, bukan memarahi. Jadi mulai umur 7 tahun ini, ayah bunda bisa mulai dengan langkah-langkah harian yang sederhana. Pertama, ajarkan anak buat mandi sendiri dan bersih-bersih tubuhnya dengan benar. Kedua, mulai biasakan tidur terpisah kalau memungkinkan buat numbuhin rasa malu yang sehat. Dan yang ketiga, ajarkan bagian tubuh pribadi mana aja yang sifatnya rahasia, dan kasih tahu dengan tegas batasan sentuhan dari orang lain sebagai perlindungan diri. Terus, yang nggak kalah krusialnya, dekatkan anak laki-laki dengan ayahnya sebagai role model. Keterlibatan ayah di fase ini tuh benar-benar nggak bisa digantiin. Dari ayah, anak laki-laki akan melihat dan belajar langsung gimana sih caranya menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab, dan gimana caranya menghormati serta memperlakukan perempuan dengan benar. Selain itu, ngebangun komunikasi yang hangat supaya anak berani cerita, itu penting banget. Ingat, balik itu bukan cuma soal mimpi basah aja, tapi soal tanggung jawab, soal gimana dia menjaga pandangan, soal sopan santun ke perempuan, soal mandi wajib, dan juga soal sholat. Mulailah buka obrolan santai soal ini, supaya kalau ada apa-apa, anak nggak ngerasa tabu atau canggung buat nanya ke orang tuanya. Kalau ayah bunda bingung harus mulai ngomong dari mana, cobain deh pakai kalimat jitu ini. Bilang aja santai, "Nak, tubuh kita itu amanah loh, harus dijaga. Kalau ada siapapun atau apapun yang bikin kamu nggak nyaman, janji ya langsung cerita ke ayah atau bunda." Kalimat yang simple banget, tapi ini sukses ngebangun rasa aman dan bikin anak paham bahwa tubuhnya adalah otoritasnya.
Jangan lupa juga kasih kalimat afirmasi identitas buat dia, seperti laki-laki hebat itu yang bisa jaga diri dan hormati orang lain. Kita kan nggak cuma pengen nyetak anak laki-laki yang sekedar pinter di sekolah, tapi kita mau anak kita tumbuh jadi laki-laki yang berakhlak baik dan tahu cara menghargai dirinya sendiri. Tentu aja ya, kita tetap harus realistis. Mungkin nih anak belum akan langsung paham 100% semua yang kita obrolin sekarang. Dan itu nggak apa-apa banget. Tujuan utama kita di usia 7 tahun ini adalah buat nanam benih pemahaman. Hasilnya, nanti saat masa balik benar-benar datang menghampiri, anak nggak bakal shock kaget, dan kita sebagai orang tua juga nggak bakal panik kelabakan. Jadi, mari kita sepakati ini. Balik itu pada akhirnya bukan cuma soal hitungan umur, tapi murni soal kesiapan. Kalau ada anak laki-laki usia 7 tahun lagi main di rumahmu sekarang, mau kau mulai mendidiknya hari ini? Yuk, jangan ditunda. Karena percayalah, masa itu akan datang jauh lebih cepat dari yang kita kira. Buat ayah bunda yang mau terus belajar gimana mendidik anak laki-laki dengan tenang dan bijak, jangan lupa sampai ketemu di bahasan kita selanjutnya.